Kebangkitannya menghancurkan kerajaan maut. Kalau kebangkitannya menghancurkan kerajaan maut, pastikan diri kita tidak ada kerajaan maut yang berkuasa dalam kehidupan kita. Justru kerajaan maut kita hancurkan hari ini, kita patahkan dalam nama Yesus. Kalau Kristus bangkit, kita harus bangkit dari keterpurukan, dari masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan, apapun yang terjadi. Amin. Pastikan kita ketika Yesus bangkit, kita pun juga bangkit, menjadi pribadi yang bangkit. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Katakan amin. Ini yang dilihat Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos, tersendiri di situ. Tapi dalam kesendiriannya Tuhan menampakkan dirinya, dan Tuhan sosoknya berbeda dari yang dilihat sebelum Yesus bangkit. Ketika Yesus dengan murid-muridnya termasuk Yohanes bisa menaruh kepalanya di pangkuan Yesus, bisa manja-manja. Tapi saat penglihatan ini, Yohanes buru-buru meletakkan kepalanya di pangkuan Yesus, gak berani. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Boro-boro dia meletakkan kepalanya di pangkuan Yesus, gak berani sekarang. Justru dia apa? Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Apa yang dialami oleh Yohanes ini shock, melihat pribadi yang begitu mulia, perkasa, berwibawa, dan kudus. Sosok yang dilihat Yohanes ini berbeda dengan sosok sebelum Yesus mati. Amin. Kita akan lihat elemen di dalamnya, ya. Yang pertama, jubah panjang sampai ke kaki, melambangkan kemuliaan dan otoritas imam besar. Dalam Imamat pasal 16 ayat 4, Yesus adalah imam besar kekal yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 dan 15. Jadi sosok yang dilihat Yohanes yang berjubah panjang sampai ke kaki itu adalah imam besar. Amin. Yang kedua, ikat pinggang emas di dada, melambangkan kemurnian dan keilahian. Ikat pinggang di dada. Ikat pinggang itu harusnya di pinggang, kok ini di dada? Apa sih artinya? Ini melambangkan martabat dan otoritas kerajaan, juga melambangkan kesiapan bertindak dalam keadilan dan kekudusan. Nah, Kristus ikat pinggang emasnya melintang di dada, artinya dia berkuasa, dia berotoritas, beda sebelum dia mati. Yang ketiga, kepala dan rambutnya putih seperti salju. Putih melambangkan kekudusan, kemurnian, dan hikmat. Hal ini mengacu penglihatan tentang yang lanjut usia dalam Daniel 7 ayat 9, menunjukkan keilahian dan kekekalan Yesus. Kepala dan rambut putih seperti salju ini melambangkan kekudusan, kemuliaan, dan hikmatnya tak tertandingi. Amin.
Yesus hikmatnya nggak tertandingi oleh siapapun dan oleh apapun. Yang keempat, mata seperti nyala api, menandakan tajam dalam penghakiman. Matanya melihat segalanya, menembus hati manusia, tidak ada yang tersembunyi darinya. Yesus ketika bangkit dari kematian, dia sebagai raja yang adil, dia menghakimi. Dan matanya tajam, yang salah dihukum, yang benar diganjar dengan upah berkat Tuhan. Yang kelima, kaki seperti tembaga membara. Tembaga yang membara menandakan kekuatan, keteguhan, dan penghakiman yang adil. Ingat mesbah tembaga dalam kemah suci, tempat persembahan dosa dibakar. Kakinya seperti tembaga membara, dia berdiri untuk mengadili orang yang berdosa. Itulah sebabnya Yohanes tersungkur dan seperti orang mati. Yang keenam, suara seperti desau air bah, menggambarkan keagungan dan otoritas suaranya. Suara yang tidak bisa diabaikan, penuh kuasa. Yesus suaranya itu penuh kuasa. Amin. Diam, tenanglah. Maka badai yang mengamuk itu diam dan tenang. Lazarus, keluarlah. Maka Lazarus keluar dan hidup. Kabar baiknya, suara yang berkuasa itu sekarang diberikan kepadamu, sehingga suaramu juga berkuasa, suaramu juga berotoritas. Sehingga ketika engkau bersuara, maka apapun yang kau suarakan terjadi. Amin. Itulah sebabnya bersuaralah yang positif. Itulah bersuaralah yang membangun. Yang ketujuh, 7 bintang di tangan kanannya melambangkan para malaikat atau pemimpin dari 7 jemaat. Wahyu 1 ayat 20. Di tangan kanannya menunjukkan dia memegang kendali penuh atas gerejanya. 7 bintang di tangan kanan Yesus Kristus ketika dia sudah bangkit, itu menggenggam, mengendalikan, mengontrol gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu bukan gedung, gereja itu adalah Bapak Ibu dan saya. Hidup kita dalam genggaman Tuhan. Tidak perlu kita khawatir dalam hidup ini. Amin. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup kutak gentar. Amin. Yang ke-8, pedang tajam bermata 2 keluar dari mulutnya. Ini adalah firman Tuhan yang hidup, yang aktif. Ibrani 4 ayat 12. Mampu menembus hati manusia dan menghakimi. Mulutnya itu penuh dengan kuasa. Yang ke-9, wajah bersinar seperti matahari, menunjukkan kemuliaan ilahi, seperti yang dialami para murid saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Matius 17 ayat 2. Siapa yang berani memandang matahari jam 12 siang? Tidak ada yang berani. Nah, wajah Yesus di sini katakan wajah Yesus bersinar seperti matahari. Itu lambang kemuliaan. Dan kemuliaan itu sekarang dipantulkan, dicerminkan ke dalam hidup kita. Kabar baiknya, engkau juga bisa memantulkan kemuliaan Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Pastikan kita memancarkan kemuliaan Raja. Mengenal Kristus setelah bangkit. Saya mau Bapak Ibu kita ini menjadi pribadi yang terus mengenal Kristus. Nah, hari ini kita harus mengenal Kristus setelah bangkit. Yang pertama, Kristus bukan lagi bayi lemah yang diungsikan karena pembunuhan Herodes, tapi dia adalah Raja yang adil dan berkuasa. Engkau punya Allah yang dahsyat, engkau punya Tuhan yang hebat, engkau punya Allah yang berkuasa, bukan bayi yang diikat Mesir oleh karena pembunuhan Herodes. Amin.
dalam hidupmu itu raja yang berkuasa, yang berotoritas, yang mulutnya itu mengandung kuasa. Setan apa yang berani kepada Yesus yang sudah bangkit? Nggak ada. Amin. Ini yang harusnya kita kenal dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit, sehingga setan apapun juga tidak ada yang berkuasa dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, Kristus bukan manusia lemah, bahkan harus menyingkir karena mau dibunuh, tapi dia adalah Tuhan yang mulia, berdaulat dan kekal selamanya. Suatu hari Yesus menyembuhkan orang yang mati separuh, artinya stroke, pada hari Sabat. Dan saat dia menyembuhkan orang stroke itu, ada di hadapan ahli Taurat dan Farisi. Ahli Taurat dan Farisi nggak suka dengan apa yang dilakukan Yesus. Inilah ciri orang yang agamawi. Yesus melakukan mujizat, kesembuhan, nolong orang, kok malah nggak disukai. Inilah orang-orang yang agamawi, sementara dia rajin ke gereja, tapi nggak suka dengan firman Yesus, nggak suka dengan kehidupan Yesus, nggak suka dengan keteladanan Yesus. Amin. Saya mendapati banyak orang Kristen yang tidak suka dengan Yesus. Ini namanya agamawi. Taurat dan Farisi itu memperguncingkan Yesus itu. Nah, ini orang Kristen yang agamawi itu sukanya memperguncingkan orang lain. Memperguncingkan itu bahasa sekarang gibah, nyeritake kesalahan orang lain. Ketika Yesus melakukan mujizat, ini orang-orang Farisi, ahli Taurat, ini memperguncingkan Yesus dan ngusir Yesus. Bukan ngusir saja, mereka bersekongkol ingin membunuh dia. Nah, Yesus sebagai manusia dia berhikmat, dia nyingkir. Saya belajar Yesus, saya nggak suka berdebat. Dikandani ngeyel, ya wis lah, aku tak pilih ngalah. Aku sing waras ngalah. Yesus nggak suka berdebat. Kalau apa yang dilakukan Yesus tidak diterima, ya sudah, dia menyingkir. Tetapi jangan harap setelah Yesus bangkit dari kematian, ahli Taurat, orang Farisi berani lagi mau membunuh Yesus. Jangan main-main lagi. Sebelum Yesus bangkit, mereka berani bersekongkol dan ingin membunuh Yesus. Tapi jangan harap setelah Yesus bangkit mereka berani sama Yesus. Nggak berani. Injak-injak itu. Amin. Barang siapa mengaku di dalam dia harus hidup seperti Kristus hidup. Amin. Terjemahan lain, siapa yang mengaku orang Kristen, dia harus hidup seperti Yesus hidup. Yesus hidup itu menghancurkan setan. Yesus hidup menghancurkan iblis. Pastikan engkau juga menghancurkan iblis. Pastikan engkau menghancurkan setan. Yesus hidup itu menghancurkan, menghentikan kerajaan maut. Pastikan engkau hidup itu menghentikan kerajaan maut. Maut itu dalam kadar tertentu itu bentuknya iri hati, kepahitan, benci, trauma masa lalu, terus ketakutan masa depan. Itu adalah maut. Itu setan yang kita taklukkan seperti Yesus menaklukkannya. Amin. Jangan menjadi orang Kristen yang menjadi bulan-bulanan setan. Jangan menjadi orang Kristen yang terus berada dalam siklus kekalahan-kekalahan. Bertahun-tahun jadi orang Kristen kalah terus. Bertahun-tahun jadi orang Kristen hanya ke gereja 2 jam, disiplin saja nggak bisa. Ini nama kita sedang bulan-bulan iblis. Ora popo kowe Kristen ning aja nang gereja saben minggu. Tanpa sadar kita sedang di bulan-bulan iblis, tendang sana tendang sini.
Mosok kowe ora tersinggung nek diomongi ngono kuwi? Tersinggung no. Oh iya tersinggung ya. Tanpa sadar kita jadi bulan-bulanan iblis. Seharusnya iblislah yang menjadi bulan-bulanan buat kita. Bukan saatnya kita menjadi bulan-bulanan iblis, tapi saatnya kita menjadikan iblis bulan-bulanan buat kita. Hari ini mari kita mengenal kebangkitan Kristus. Hari ini mari kita hancurkan kuasa kegelapan. Yang ketiga, Kristus bukan manusia yang tidak tahu apapun, bahkan tidak berdaya ketika diarak tentara Romawi untuk disalib di Golgota. Tapi dia sang Alfa dan Omega. Ketika Yesus belum bangkitkan, dia itu lemah, tak berdaya, harus diungsikan, harus menyingkir. Ketika dia ada, Yesaya mengatakan dia keluh seperti lembu yang dibawa ke pembantaian, tidak berdaya. Tapi jangan main-main setelah Yesus bangkit. Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia mengendalikan hidupmu, dia mengendalikan hidupku. Keuanganmu dalam kendali Tuhan, keluargamu dalam kendali Tuhan, semua urusan hidupmu dalam agenda Tuhan. Karena dia yang awal dan yang akhir, yang Alfa dan Omega. Artinya kita ini tidak bisa lepas dari Tuhan. Engkau bosan dalam kerohanian. Ketika kebaktian, ketika hal-hal rohani sudah kita lakukan dengan rutinitas, maka kita akan mengalami kerohanian yang tidak berkualitas. Kebaktian itu sesungguhnya kewajiban apa kebutuhan? Nah, kalau kebaktian itu menjadi kewajiban, maka engkau terjebak dalam rutinitas. Rohanimu nggak berkualitas. Tapi ketika kebaktianmu itu karena kebutuhan, aku butuh, aku ingin dengar firman Tuhan, aku rindu ketemu dengan Tuhan, aku mencintai Tuhan. Nah, orang yang seperti ini diberkahi Tuhan. Jiwaku haus akan Engkau, seperti rusa yang merindukan sungai. Jangan rutinitas. Nah, kembali ke Alfa dan Omega. Kenapa orang Kristen terpuruk dari bulan-bulan iblis? Karena dia keluar dari Alfa dan Omega, tapi nggak keluar dari Kristen, Pak. Ini bukan bicara masalah agama Kristen, karena agama tidak menyelamatkan kita, agama tidak membawa kita ke surga, agama tidak membawa damai sejahtera. Agama justru membuat kerusakan dunia ini. Bener nggak? Justru karena agama jadi konflik di sana sini toh. Ini bukan bicara masalah agama. Kita boleh keluar dari Kristen, tapi ketika kita masih dalam Kristus, maka kita di dalam Alfa dan Omega. Sebaliknya kita di dalam Kristen, tapi kalau kita keluar dari Alfa dan Omega, kita mengalami bencana. Paham di sini Bapak Ibu? Jadi pastikan engkau dalam Kristus, Alfa dan Omega. Amin. Kita bukan dijadikan bulan-bulanan iblis lagi. Saya pernah ngalami itu. Setiap bulan Juni mesti saya sakit saya bukan 1, 2, 3 hari, 3 bulan tahu. Bertahun-tahun saya seperti itu. Dan ketika ibu saya meninggal, setiap malam saya nangis. Kenapa ibu saya mati? Setiap malam saya nangis, meneteskan air mata. Bulan-bulanan saya menjadi bulan-bulanan setan. Hidup dengan ratapan, hidup dengan mengasihani diri, hidup dengan introvert tertutup. Ketika teman-teman saya main, saya enggak main. Loh, kenapa kamu enggak main? Aku enggak punya uang. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ketika engkau gampang undur dari komunitas, engkau introvert, ada kepercayaan diri untuk bergabung dengan komunitas. Itu saya pernah alami. Minder saya. Dia punya uang, aku nggak punya. Dia punya ibu, aku nggak punya. Nanti kalau urunan aku nggak bisa karena aku nggak punya uang. Aku mundur. Ayo Nuk, dolan Rene, ngumpul-ngumpul. Moh,
Aku pernah ngalamin. Tapi setelah saya mengenal kebangkitan Kristus, saya dimerdekakan. Saya tidak menjadi bulan-bulanan iblis. Saya percaya diri. Kenapa? Karena saya mengimani kuasa kebangkitan Kristus. Itu membuat dia Alfa dan Omega. Dan saya di dalam kendali Kristus. Hati-hati dengan introvert yang suka tertutup, yang suka menyendiri. Hati-hati. Ini sakit ini. Tertutup. Tahu-tahu nanti meledak. Bahaya. Kenapa? Ya karena orang ini keluar dari Alfa dan Omega. Si bungsu ini berharap dia merdeka, dia bebas, dia foya-foya. Dan benar dia bebas, merdeka dan foya-foya. Tetapi karena dia di luar Bapa, dia menderita di kandang babi. Dia menyendiri, dia menepi, menyendiri. Dia meninggalkan komunitas rumah rohani. Dan bebas benar memang dia, tapi kebebasan yang menyesatkan, kebebasan yang menghancurkan, kebebasan yang justru menjerumuskan kepada kematian. Ketika si bungsu itu dia keluar dari rumah rohani, dia tidak punya bapak rohani. Dan ketika dia tidak punya bapak rohani, dia menjadi santapan bagi serigala rohani. Yang berikutnya, Kristus adalah Allah yang berkuasa, yang bertahta dalam kerajaan yang mulia, tapi dia Allah yang mengasihi dan hadir dalam hidup Anda. Amin. Ternyata rangkaian dari kematian sampai kebangkitan itu hanya untuk satu tujuan, menyelamatkan kita. Karya Kristus dari penderitaan, kematian sampai kebangkitannya itu objeknya untuk kita. Kristus adalah Allah yang berkuasa, yang bertahta. Dia di surga yang penuh kemuliaan dan tidak terhampiri karena dosa manusia. Tapi dia turun ke bumi, dia menderita, dia mati, dia berdarah-darah, dia bangkit untuk Bapak, Ibu, dan saya. Kebangkitannya menghancurkan kerajaan maut dan menyatakan kerajaan surga dalam hidup kita. Selamat memperingati kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati.